Hai semua, Kriptonisme di sini. Hari ini kita akan coba membahas tentang Sloky.Finance ya, atau Super Plocky. Nah, karena di hari ini Super Plocky sedang rame-rame ya, sedang rame-ramenya dibahas di beberapa YouTube. Nah, kita coba akan bahas lagi ya. Cuma di sini mungkin membahasnya secara singkat saja ya, karena kita akan coba memperkenalkan apa sih project yang ingin ditawarkan oleh Super Plocky ini ya. Karena kalau kita lihat dari roadmap untuk 2021, kita akan ditunjukkan ada yang hebat ya kalau menurut saya, ya ini adalah Super Plocky Swap dan Super Plocky Wallet. Mungkin ini token meme yang bakal bersaing dengan Shiba Inu ya, karena Shiba Inu juga projectnya yaitu bikin Shiba Swap ya. Nah, sedangkan si Super Plocky ini projectnya adalah Super Plocky Swap. Nah, teman-teman mungkin di kuartal ketiga ini ada beberapa hal yang belum diselesaikan ya oleh Super Plocky ini ya. Salah satunya adalah listing di CoinGecko. Cuman untuk CoinGecko katanya dia sudah mengajukan proposal projectnya ya untuk listing di CoinGecko, dan untuk CoinMarketCap belum ada informasi ya. Cuman biasanya kalau misalkan dia sudah mau listing di CoinGecko, berapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian dia pasti akan menyusul listing di CoinMarketCap. Nah, di sini ada audit kontrak, listing on CoinTiger ya. Nah, di CoinTiger ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman masuk di exchange CoinTiger harus diperhatikan ya, karena CoinTiger memakai salah satu fire yaitu Satoshi USDC yang perbandingannya 1:1000 atau 1:1 juta ya lah. Cuman nanti kalian bisa lihat lah ya teman-teman ya. Dan listing on Blockfolio. Nah, kalau misalkan di kuartal 3 ini sudah diselesaikan, maka project inti atau goal point project dari Super Plocky ini adalah Super Plocky Swap. Mungkin sama kayak Shiba Inu ya. Dan Super Plocky Wallet mungkin sama kayak Trust Wallet, terus sama kayak Seval. Nah, dan teman-teman ini mungkin sedikit revolusioner juga ya, karena devnya itu berani untuk mencantumkan project yang sangat luar biasa ini ya, seperti Super Plocky DP Apps ya, untuk iOS ya, update website dan roadmap. Ini mungkin bisa kalian perhatikan ya. Tapi kalau misalkan ini sudah tercapai, melangkah masuk di pasar Binance kayaknya mudah ya, karena dia sudah kelihatan projectnya ya. Karena katanya kalau misalkan mau masuk di exchange atau di pasar Binance, dia harus audit Chartik dulu ya. Dan kemudian apa sih yang unik lagi dari Super Plocky? Kalau misalkan kalian cari tahu di websitenya, kalian akan dihadapkan dengan yang namanya auto boss katanya, atau hyperdeflasi. Kita coba terjemahkan dulu ya, kita baca sedikit yang ini. Karena auto boss menurut saya hal yang unik ya. Nah, protokol Super Plocky auto boss dibangun secara matematis untuk melakukan pembelian kembali variabel yang menyesuaikan berdasarkan volume untuk menjaga stabilitas. Autobots akan bervariasi berdasarkan transaksi selama 24 jam terakhir yang akan terus menyesuaikan berdasarkan volume. Autobots akan membeli kembali jumlah variabel setiap kali terjadi penjualan dengan token Sloky. Ini adalah salah satu fungsi yang kuat dari sekedar sistem pembelian kembali standar. Mungkin ini anti whales ya, atau mungkin bisa dikatakan juga anti dump ya. Karena perlu diketahui juga, beberapa bulan ini market kripto emang sedang dalam keadaan biris ya, atau dump lah, karena hampir semua token dia kembali ke pertengahan harganya ya, dari HTH paling tertingginya ya. Kita coba lihat di chartnya ya, chartnya seperti apa. Nah teman-teman, kalau misalkan diperhatikan teman-teman, saya pakai di time frame 1 jaman ya. Ini baru-baru hari ini ya, baru hari ini di launch ya, setelah video ini dibuat ya. Harganya sudah mulai naik ya teman-teman. Kita lihat market capnya sangat masih kecil lah, masih ada kesempatan untuk dump 100 bahkan 1000 bahkan 10.000% juga bisa, karena ketika diperhatikan market capnya masih terhitung kecil ya. Masih ada kesempatan lah buat teman-teman untuk masuk. Tapi ingat, harus melakukan analisa secara pribadi, karena kami bukan merekomendasikan atau mengajak. Segala sesuatu resikonya ditanggung oleh pribadi ya teman-teman. Kita lihat holdernya ya. Holdernya cukup lumayan tinggi ya. Terbilang token atau koin baru. Ini token ya, bukan koin ya, karena dia menggunakan jaringan BSC ya, bukan di blockchain ya. Ini token
ini token sangat luar biasa kalau menurut saya, karena baru 1 hari dia holdernya sudah 1200-an lebih ya. Kita lihat coba di holdernya yang di brand address itu 24% lah, kalian bisa lihat ya. Nah teman-teman, ketika masuk di token yang baru, kalian harus diperhatikan juga apakah ada yang bisa menjual tidak ya. Oh ya teman-teman, Superblock bisa dikatakan aman ya, karena ada transaksi jual belinya juga ya. Ini bisa dikatakan aman untuk dilakukan untuk dilakukan investasi di sini ya. Tapi ingat, kembali lagi tetap melakukan analisa secara pribadi. Nah mungkin gitu aja ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini, dan teman-teman, kami sedang mengadakan giveaway dengan jumlah hadiah 100 token atau 100 koin Jelika ya, untuk 1000 subscriber, dan 100 USDT atau 100 BUSD untuk 5000 subscriber ya. Semuanya untuk 1 orang pemenang ya teman-teman. Oke, terima kasih.